teman-teman, aku baru pulang sekolah nih. Aku ganti baju dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pertama-tama perkenalkan, aku Novi Komalasari. Aku duduk di kelas 7D. Jadi, aku mau menceritakan kejadian tadi siang saat pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Nah, Pak Andi nama gurunya. Pak Andi itu baik sekali orangnya. Pak Andi jarang marah kepada murid-murid, meskipun ada yang nakal. Kalau temanku Gendi mulai bertingkah dan mengganggu teman, misalnya Pak Andi hanya memintanya keluar ruangan saja. Sayangnya, kebaikan Pak Andi kadang disalahgunakan oleh teman-temanku yang lain. Rina, teman sebangkuku, malah membaca buku komik diam-diam. Komik itu disimpan di bangkuannya, bukan di atas meja, supaya tak terlihat oleh Pak Andi. Aku kesal. Rin, baca buku komiknya nanti saja, bisikku pada Rina. Rina hanya mengurutkan kedua alisnya sambil melirik marah kepadaku, lalu kembali membaca komiknya. Nanti kamu ketinggalan pelajaran loh, rugi sendiri, ujarku dengan nada suara serendah mungkin. Aku tak mau ketahuan Pak Andi kalau aku berbicara saat ia sedang mengajar. Ah, gampang. Aku nanti tinggal membaca buku paketku sendiri. Selesai urusan, jawab Rina. Aku tambah kesal. Memang kita bisa membaca buku paket di rumah. Tapi kan kalau guru sedang menerangkan pelajaran, seringkali ada informasi-informasi atau keterangan-keterangan tambahan yang tidak terdapat di dalam buku. Lagi pula, kalau kita tidak mengerti apa yang sedang diajarkan, kita bisa langsung bertanya kepada guru. Kalau cuma baca bukunya, apa kita bisa bertanya kepada buku dan berharap buku bisa menjawab semua pertanyaan kita? Tentu tidak, bukan? Aku kembali mendengarkan uraian Pak Andi sambil mencatat pelajaran yang diterangkan olehnya. Ketika itu, Pak Andi sedang menerangkan pola kalimat SPOK. Waktu aku asyik mencatat, Pak Andi tiba-tiba berhenti menerangkan dan bertanya kepada murid-murid, "Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan bertanya kepada Bapak sekarang." Handi mengacungkan tangannya. Pak Andi melihatnya. "Silakan, Handi." Begini Pak, begini. Yang ingin saya tanyakan adalah begini," kata Handi gugup. Aku menahan senyum. Si Handi ini kadang-kadang kocak sekali. Kalau sedang berbicara di kelas dan didengarkan semua anak, dia jadi terlalu banyak mengatakan begini. Mungkin itu tanpa sengaja dikatakannya untuk menutupi kegugupannya. Jadi begini Pak, kalau S-nya begini, maksudnya kalau untuk kalimat tanya begini, apakah subjeknya boleh berada di awal kalimat? Iya, begini kan Pak, lanjut Handi. Anak-anak banyak yang menundukkan kepala, menyembunyikan tawa. Ada juga yang cekikikan sendiri, meski pelan, tetap saja terdengar jelas. Handi terlihat jadi agak salah tingkah. Aku juga berusaha sebisa mungkin menutup mulutku supaya tidak terlanjur tertawa. Aduh, Handi, kamu memang pantas dijuluki si begini. Pak Andi melirik ke anak-anak yang lain sekilas, termasuk ke arahku. Aku jadi merasa tak enak, senyumku langsung hilang. Pak Andi lalu menjawab pertanyaan Handi panjang lebar, tanpa mempedulikan begini-begininya Handi. Ketika jam pelajaran hampir berakhir,
Pak Andi berkata, "Anak-anak, sebelum pelajaran Bapak hari ini selesai, Bapak ingin mengatakan sesuatu kepada kalian." Anak-anak jadi diam, kelas hening, bahkan Rina pun mengangkat kepalanya. Padahal dari tadi ia menunduk membaca komik. Kalian harus belajar menghargai orang lain, termasuk siapapun yang sedang berbicara di depan kelas, baik teman maupun guru. Perhatikan apa yang mereka katakan, karena bisa jadi sumber ilmu buat kalian. Kalau dia punya kekurangan, tidak usah dijadikan bahan tertawaan. Hargailah perasaan orang. Tentunya tidak enak kalau ditertawakan orang banyak, kan? Seperti Handi misalnya. Handi suka bertanya kepada guru. Itu bukan sesuatu yang salah, kan? Bahkan Bapak jauh lebih menghargai anak yang banyak bertanya daripada yang diam-diam membaca komik, seperti Rina, kata Pak Andi sambil memandang Rina. Aku melirik Rina. Wajahnya menjadi merah padam. Jelas benar dia malu ketahuan Pak Andi. Atau Johnny yang suka main game di HP ketika pelajaran berlangsung. Lanjut Pak Andi. Semua anak melirik Johnny yang buru-buru menyembunyikan HP-nya di dalam saku celana. Atau Juita yang suka asik menggambar ini itu sepanjang jam pelajaran. Padahal bukan waktunya pelajaran menggambar. Lanjut Pak Andi lagi. Sekarang semua anak melirik Juita yang langsung menutup buku gambarnya dan menyimpannya di dalam laci. Atau Yersih yang suka mengobrol dengan teman sebangkunya Nita, kata Pak Andi lagi. Yersih dan Nita langsung menunduk. Setiap kegiatan ada waktunya masing-masing. Ada waktu untuk mengobrol, ada waktu untuk menggambar, ada waktu untuk membaca komik. Ketika di dalam kelas, manfaatkanlah waktu yang ada untuk belajar, mendengarkan apa yang disampaikan guru, bertanya kepada guru, berdiskusi dengan guru, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan belajar. Bapak sudah memberikan waktu dan tenaga Bapak untuk kalian di dalam kelas ini. Jadi, Bapak harap kalian lebih menghargainya dengan belajar bersungguh-sungguh bersama Bapak. Pak Andi lalu mengucapkan salam, membereskan buku-bukunya di meja guru, lalu keluar kelas tanpa banyak kata-kata lagi. Semua anak masih terdiam. Mungkin banyak di antara mereka yang merasa bersalah kepada Handi, termasuk aku. Sementara Rina, Joni, Yarsi, dan Nita masih tertunduk. Pak Andi memang benar. Kita harus belajar menghargai teman-teman kita sendiri. Betapapun banyak kekurangan mereka, kita juga harus menghargai guru yang sudah bersusah payah menerangkan pelajaran kepada murid-muridnya. Mendengarkan dan menyimak apa yang diterangkan guru adalah bentuk penghargaan kita kepada mereka. Aku jadi teringat kepada guru-guru yang lain. Mereka juga tentu ingin dihargai oleh murid-muridnya dengan cara tidak bertingkah macam-macam ketika mereka sedang menerangkan di depan kelas. Rasanya aku jadi semakin menghormati Pak Andi sekarang, juga guru-guru lainnya. Bagaimana denganmu, teman-teman? Seperti itu ceritanya. Kalau ceritamu bagaimana? Nah, itu dia pelajaran yang bisa dipetik dari ceritaku tadi, yaitu belajar yang baik, belajar menghargai guru. Jadi, kalian juga harus belajar menghargai guru yang sedang menerangkan pelajaran di depan kelas ya. Oke, sekian itu tadi cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dadah.